iman penting sekali sebagai landasan setiap gerakan. Beda orang yang beriman. Nah, makanya kalau orang beriman makan nasi sembuh, makan nasi sembuh laparnya atau menjadi kenyang. Nah, yang mengenyangkan itu bukan nasinya, tetapi Allah memberikan manfaat pada nasi untuk dimakan dan menghilangkan lapar. Allah memberikan manfaat yaitu kepada obat untuk menyembuhkan penyakit. Allah memberikan manfaat kepada air untuk menghilangkan haus. Allah memberikan manfaat kepada air untuk sebagian banyak makhluk hidup. Nah, segala sesuatu harus diyakini. Kenapa? Ya Allah membuktikan sendiri. Di zaman Nabi Ibrahim, dia tidak terbakar oleh api karena apinya itu dihilangkan manfaatnya oleh Allah dengan mengabulkan doanya kuni badan Ibrahim ya naru kuni badan ya naru wahai api jadilah kamu dingin. Jadi dingin Nabi tidak bakar. Arkan itu rukun-rukun atau tindakan di dalam sholatmu, di dalam sedekahmu, di dalam apa saja itu nanti harus dilambari dengan itu supaya meningkat keimanan kita menjadi iman yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Sini ada lagi. Kemarin saya sampaikan pada Mas akan apa itu hikayah mufrad dan hikayah ghairu mufrad. Ini ada di buku apa ini? Hikayah itu cerita, mufrad itu satu. Cerita yang satu itu namanya hikayah mufrad. Contohnya apa? Misalnya ini, qala sallallahu alaihi wasallam, Allah Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, Allah. Ini peristiwanya. Nah, kemudian saya mengatakan Ra'aitu Nabi SAW yaqulu Allah. Inilah yang namanya hikayah mufrad. Jadi Nabi mengatakan satu ayat, satu kata, kalimat wahidah, satu kata, kemudian kita ceritakan kepada orang lain. Atau langsungnya qala Nabi Allah. Tapi kalau hikayah ghairu mufrad itu selain satu kata, artinya jumlah mufidah itu adalah kalimat yang sempurna, kalimat yang mengandung arti sempurna. Misalnya ini misalnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba la li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian saya menceritakan Nabi berkata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, kalimat ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Nah, ini kan jumlah mufidah, jumlah sempurna. Inilah yang namanya hikayah ghairu mufrad. Ada satu kata itu mufrad, ada selain satu kata itu semuanya ghairu mufrad. Jadi kemarin kan saya selama itu di sini yang mungkin enggak beli keterangan 40 hari di sana, saya juga enggak diberi keterangan seperti ini, hikayah mufrad dan hikayah ghairu mufrad. Seperti kemarin ini satu saja diingat-ingat, yaitu yang fi'il sulasi mazid 1. fi'il yang terdiri dari 3 kata, yang dari situ ada apa itu artinya 3 itu. Bahasanya jalasa menjadi ajlasa, itu duduk, terus jalasa itu duduk, ajlasa menjadi mendudukkan. Tapi di situ ada apa? Kemarin Kang Habib ada 2 lagi, ada 3 ini kan? Jalasa. Jadi fi'il ainul fi'il di tasdid. Jadi lamnya ini kan ainul fi'il. Jalasa. Jadi jalasa 1 tidak ditasdid itu menjadi, nah, artinya duduk, tapi kalau jalasa menjadi mendudukkan, artinya mendudukkan. Ada satu lagi, jalasa, wazannya fa'ala, itu juga duduk mendudukkan. Ini ada 3, jalasa, fa'ala. Itu jadi kalau sulasi mazid ada 3, apa saja? Jalasa terus maksudnya maksudnya jalasa, jalasa tengahnya di sudah jalasa, terus nah, kamu cerdas, itu diingat-ingat besok lagi tidak lupa. Jadi kalau amaliyahnya hari-hari berikutnya setelah sholat ya duduk sebentar. Ini tadi kan ada nasihatnya, duduk habis sholat pagi 40 kali kita sholat, nanti ada macam-macam. Ini dilaksanakan ya, ma'rifati diletakkan. Jadi ingat ya, ini saya ingat-ingatkan ini dua pelajaran ini akan membuka takbirmu, memahami banyak hal. Jalasa, ajlasa, jalasa, jalasa. Ya Mas Fasir, artinya apa? Jalasa menjadi jalasa. Jadi menjadikan sesuatu. Ajlasa duduk, mendudukkan. Jalasa artinya duduk. Misalnya di dalam ibu mendudukkan bayi anaknya
di lantai. Di sini bayi duduk di lantai. Tapi oleh ibu bayi didudukkan, ibu mendudukkan bayi di. Qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhu haya'u wa samratuhu ilm. Uryan artinya uryan rajulun uryanun fil hamam. Hamam kamar mandi. Uryan orang mau mandi itu lepas baju. Uryan itu telanjang. Al-iman uryan. Di sini bahasa Jawanya nanti ini orang bukan Jawa. Telanjang bahasa Jawanya Pak Mas Pasir? Telanjang. Wudu. Di sini ada tulisan al-imanu utawi iku iman, uryanu utawi iman iku uryanu. Iman itu artinya di sini salah satunya telanjang. Walibasuhu, libas pakaiannya, walibasuhu takwa. Iman itu telanjang, libasnya takwa. Terus wazinatuhu, zinatun perhiasan. Perhiasannya apa? Al-haya. Al-haya apa? Malu. Al-haya'u minal iman. Ini biasanya iman. Wasamrotu, samrotu as-sajaru bila samarin, al-amalu bila al-ilmu bila amalin, kasajaru bila apa itu artinya? Ilmu tidak diamalkan, kasajaru seperti kasajari. Sebab di sini ka apa nih? Huruf jar. Faedahnya tasbih. Kasajaru, tasbih itu artinya menyerupai atau seperti. Kasajari bila seperti buah, seperti pohon yang tidak berbuah, atau pohon yang buahnya tidak berguna. Tapi sesuatu itu kalau Allah itu menciptakan sesuatu pasti berguna. Tetapi ini yang kelihatan di mata manusia yaitu kasajari bila tamarin. Di sini wasamrotuhu, dan buah daripada iman itu adalah ilmu. Oke, sama berkali-kali saya sampaikan bahasanya orang yang beriman, orang yang ilmunya tinggi itu imannya bagus. Kalau tidur dia ambil wudu. Nanti di sini ada terangnya, ambil wudu, terus dijaga kebersihannya, berdoa, kemudian ingat-ingat perbuatan satu hari tadi saya bergaul atau saya berhubungan atau ya saya bertransaksi dengan siapa, dia punya kesalahan apa, dia salah apa, kemudian kita memberi maaf kepada seorang ibu. Kemudian dari kita mendoakan dengan doa, membaca doa itu pun kita sudah memperkuat iman kita, mengatakan iman kita, oh ini lafaz yang diberikan oleh Nabi, kemudian
Al iman uryanun, iman itu seakan-akan barang yang tidak tertutupi apa-apa. Walibasulu takwa, kemudian pakaian dan takwa itu takwa kita. Wazinatuhu wahaya, hiasannya adalah malu. Wasamrotuhu, dan buahnya adalah orang yang tidak punya iman. Katakanlah bulan Ramadan teman-temannya puasa, dia nggak punya malu, nggak ada toleransi, nggak ada gimana. Temannya bersih, dia malah ditinggal main, ditinggal scroll, padahal dia melihat dengan mata kepala sendiri temannya bersih di tempat. Dia menempati tempat yang kotor. Ada orang lain yang melihat, ya cuek aja, tidak punya perasaan, tidak punya toleransi, tidak punya ingin, nggak malu dilihat halamannya kotor, nggak malu dilihat tempat wudhunya kotor. Nah, ini imannya kurang. Ini hiasan iman itu seperti itu. Nggak malu temannya ikut kajian, dia enak-enak main. Nah, ini imannya, iman untuk dalam hal belajar kurang. Nggak malu temannya bisa jawab, dia kurang mampu makan. Itu jadi teman-temannya semangat, dia kurang semangat. Ini imannya kurang. Iman yang seperti ini boleh diterjemahkan sebagai semangat di dalam praktek melakukan tindakan